Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan kedatangan tamu yang agung, yang penuh barokah, yang penuh keberkahan. Tamu ini membawa segala kebaikan, tamu ini membawa segala kemuliaan, menyapa kita, sehingga Nabi SAW mengingatkan kita agar betul-betul maksimal melaksanakan ibadah, jangan sampai kita merugi. Sungguh sangat rugi rajulin, atau dalam hadis yang lain syaqiya rajulun adrakahu Ramadan. Sungguh sangat celaka seseorang yang ketika menjumpai bulan suci Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Ima dia melanggar ketika melakukan puasa tersebut, atau memang sama sekali naudzubillah tidak puasa sama sekali, atau tidak memanfaatkan Ramadan yang sangat berharga ini, sehingga sangat disayangkan. Sungguh sangat rugi, kata Nabi SAW. Saya sendiri mengajak pada saya pribadi dan mengajak rekan-rekan semuanya, sahabat muda, untuk nanti begitu Ramadan tiba, ini betul-betul sebagai tempat kita kembali kepada Allah, bulan untuk kita kembali kepada Allah, saat yang tepat, ya, saat yang tepat untuk kita kembali kepada Allah. Kita semua punya masa lalu yang tidak baik mungkin, ya, sehingga ini kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah. Bahkan para ulama mengatakan taubat ya merupakan sangat bagus, ya, momentumnya di bulan suci Ramadan. Maka para ulama disebut dengan bahwa bulan Ramadan adalah syahrul taubah. Kita akan bahas itu secara panjang. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebagian generasi muda, sahabat-sahabat muda, para pemuda, pemudi muslim dan muslimah, itu sekali lagi sepertinya menganggap biasa karena mungkin ketiadaan ilmu. Karena mereka sangat jarang untuk membaca, mendengarkan ceramah agama, sehingga terkadang tidak menganggap begitu penting Ramadan ini. Dan kebiasaan-kebiasaan di luar Ramadan, ya, sesuatu pelanggaran ataupun kemaksiatan mereka lakukan juga. Seperti kita melihat fenomena, mohon maaf, sekali lagi menyepelekan perkara sholat 5 waktu. Bahkan yang paling kita prihatin ada anak-anak muda, mohon maaf ini, nanti oknum tentu, yaitu mereka tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Na'udzubillah, ini suatu dosa besar hukumnya. Karena puasa ini merupakan rukun Islam, ya. Bahkan Imam Az-Zahabi menulis yang dikutip oleh Syekh Said Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, bahwa di zaman beliau ditetapkan oleh para ulama, orang yang mantaraka Ramadana bi ghairi udhrin, orang yang meninggalkan puasa Ramadan, ini fatwa dari Imam Az-Zahabi dan semasanya, bahwa orang meninggalkan puasa bulan suci Ramadan dengan sengaja itu annahu syarr minaz zina wa mudminul khamr, lebih jahat, lebih jelek, lebih buruk daripada orang yang berbuat zina dan pecandu minuman keras. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan, kan ini rukun, tidak boleh terpisah. Bagaimana capek, lelah, itu memang cobaan, ujian. Semua kita tidak makan minum lelah, bersabar. Dan waktunya tidak sampai 24 jam, 12 jam. Terbit fajar, kemudian nanti terbenam matahari. Ini ujian, sehingga saya kemarin menyampaikan juga, ini juga saat kita untuk di rumah semua. Para bapak, ya, orang-orang tua harus terus mengarahkan anak-anaknya, terutama para pemuda, para pemudi ini. Ya, tidak banyak keluar rumah, apalagi musim merebaknya wabah corona ini. Ya, sehingga betul-betul di rumah, ya, kita bisa mengevaluasi dan muhasabah diri. Ya,
Ya, sehingga kalau nauzubillah ketika banyak keluar rumah mungkin banyak dosa. Itu pun di rumah, mohon maaf, sekarang banyak sarana media massa ini, ya, media sosial, mohon maaf, sarana komunikasi, handphone dan yang lainnya. Ini juga harus kita jaga, ya. Tidak, mohon maaf, berbicara mungkin dengan yang bukan mahramnya kecuali pada sesuatu yang sangat penting. Itu juga nanti sama ya, disebut dengan pacaran yang terselubung, nauzubillah. Jadi semuanya kita menjaga diri. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis Rasulullah SAW terutama kepada generasi muda, ya, untuk tidak melakukan kemaksiatan yang sering dilakukan di bulan yang itu, menyepelekan sholat, pacaran, berdua-duaan. Karena kita masih melihat fenomena di sore hari menjelang berbuka, ya, istilah di televisi itu namanya ngabuburit. Jadi fenomena pacaran ini ada dua, ya, di bulan Ramadan, yaitu ketika menjelang berbuka, ya, berdua-duaan terus, kemudian ketika setelah sahur atau setelah sholat subuh mereka ke masjid, kemudian sepulang dari masjid pura-pura olahraga dan seterusnya. Ini sesungguhnya mengotori. Jadi puasa bukan hanya menahan haus dan lapar, wahai generasi muda. Puasa, saudaraku, rekan-rekan, bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi menahan panca indera, menahan lisan, ya, menahan pandangan, menahan juga telinga, menahan seluruh anggota tubuh dari berbuat dosa. Sama. Kita juga bukan merasa yang terbaik, tapi ini harus kita lakukan demi kebaikan kita semuanya. Nabi SAW berikan kesempatan kepada kita. Lillahi asyhadu farhan, sungguh Allah sangat bergembira, ya, bitaubati abdihi, dengan taubatnya seseorang yang tadinya kemarin melalaikan sholat, kadang kasar durhaka pada orang tua, ya, khamar, minuman keras, bahkan ada yang lebih daripada itu, sabu-sabu dan yang lainnya, naudzubillah, ya, bergaul kebablasan, sampai kebablasan. Mohon maaf, kita sangat sedih dan prihatin melihat fenomena pergaulan bebas ini. Di media kita melihat ada bayi yang dibuang, bayi ditemukan, bayi terbunuh, ya, naudzubillah min dzalik, dengan begitu mudahnya menggugurkan kandungan karena dari pergaulan bebas ini, ya. Nabi SAW memberikan kesempatan bahwa ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, sangat senang, ya, hina yatubu ilaihi min ahadikum kana rahilatihi bi ardi falat, yaitu kata Nabi SAW, gembiranya Allah, ya, melebihi gembiranya seseorang ketika melihat orang bertaubat ini, ketika melihat perbandingannya. Jadi gembiranya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sangat lebih daripada ada seorang musafir yang dia berjalan di tengah padang pasir dengan kuda tunggangannya, lengkap dengan perbekalannya, makan minumnya, kan di padang pasir sangat susah air. Begitu dia istirahat, ya, dia tertidur. Ini perbandingannya nih, ya. Kata Rasulullah SAW, begitu dia bangun pengen makan dan minum, dia siap-siap mau membuka perbekalan dari untanya tersebut. Apa yang terjadi? Masya Allah, untanya tidak ada atau kudanya tidak ada. Dia mencari sana kemari, dia pun harus melakukan perjalanan, untanya tidak ada. Kemudian dia hampir putus asa, ya. Dia istirahat, udahlah saya mau tidur lagi aja. Pas ketika dia mau tidur lagi, tiba-tiba untanya datang atau kudanya datang dengan masih utuh perbekalannya. Sampai dia kepeleset dan keseleo lidah. Saking gembiranya, terima kasih Allah, Masya Allah, terima kasih Allah. Saking gembiranya sampai dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk min syiddatil farah. Kata Nabi SAW, keceplosan, keseleo lidah, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Terima kasih ya Tuhan, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kudaku kembali, aku bisa makan dan minum. Betapa itu puncak daripada kegembiraan. Allah Subhanahu wa taala lebih gembira daripada orang yang kehilangan kuda tunggangannya tadi itu. Allah lebih gembira daripada orang yang kehilangan perbekalannya kemudian dia datang. Bayangkan itu, jadi puncak daripada kegembiraan. Jadi Allah senang, Allah cinta dan Allah sayang kepada kalian wahai generasi muda. Yuk, sebentar lagi ini momen yang sangat penting, apalagi di musim wabah dan musibah ini. Ya, kita harus kembali kepada Allah untuk meringankan
ya, untuk meringankan beban dosa kita dengan Ramadan ini. Insya Allah dosa-dosa akan diampuni Allah asal kita serius sholat tarawih, menjaga daripada kemaksiatan di rumah. Di rumah pun mohon maaf, handphone dan seterusnya harus betul-betul dibatasi, ya. Kita khusus membaca Al-Quran, berbakti pada orang tua, insya Allah, ya, kebaikannya nanti akan lihat yang luar biasa untuk diri kita dan keluarga kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangannya. Generasi muda, saudaraku, ya, yuk kita manfaatkan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Tinggal beberapa hari lagi kita di rumah semuanya, ya, beribadah kepada Allah dan memanfaatkan bulan yang mulia ini untuk kita bertaubat atas semua kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.